aku, Novita, host pembawa acara kalian hari ini. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang super penting banget nih buat kalian semua, terutama para remaja. Kita akan ngobrolin tentang HIV/AIDS. Mungkin kalian sering dengar istilah ini, tapi apakah kalian benar-benar paham apa itu HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegahnya? Untuk menjawab semua pertanyaan kita hari ini, kita akan membahas bersama dengan Kak Aisyah. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo, perkenalkan saya Siti Nur Aisyah, nomor induk mahasiswa 241020337, Prodi S1 Perawatan Universitas Dr. Subandi. Oke, halo Kak Aisyah, seneng banget bisa membahas topik ini bareng Kakak. Tidak berlama-lama, kita langsung mulai ya Kak pembahasannya. Oke. Kak Aisyah, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu? Oke, jadi gini Kak, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita, khususnya sel darah putih Kak. Nah, kalau HIV tersebut tidak diobati, lama-lama akan berkembang menjadi AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang dimana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, sehingga mudah menjadi sangat rentan terhadap berbagai infeksi serius Kak. Aduh, serem juga ya Kak. Seberapa banyak sih kasus HIV/AIDS ini di Indonesia? Sayangnya kasusnya cukup banyak Kak. Data WHO tahun 2023 menunjukkan ada sekitar 39,9 juta orang dengan HIV di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 553.000 orang yang hidup dengan HIV pada tahun 2020. Yang menarik dan sekaligus memprihatinkan, angka kejadian HIV/AIDS tertinggi ada pada kelompok usia 20 sampai 49 tahun, sekitar 81-87%. Ini berarti kemungkinan besar mereka tertular saat masih remaja Kak, yaitu di usia 10-19 tahun, karena masa inkubasi virus HIV ini membutuhkan waktu 5-10 tahun Kak. Wah, jadi remaja ini kelompok yang beresiko tinggi ya Kak? Betul sekali Kak, remaja memiliki risiko tinggi karena masa peralihan dari anak-anak ke dewasa dengan ketidakstabilan emosi. Remaja sering punya dorongan untuk mencoba hal-hal baru Kak dalam mencari jati diri mereka sendiri. Sayangnya, kadang termasuk perilaku berisiko seperti narkoba atau hubungan seksual yang bebas. Kalau begitu, apa sih tanda-tanda atau gejala orang yang terkena HIV? Mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih. Oke, pertanyaan bagus Kak untuk kalian semua. Jadi HIV ini berkembang dalam beberapa fase. Yang pertama adalah fase jendela, yang dimana fase awal ini sudah terinfeksi HIV, tapi kalau diperiksa lab atau antibodi itu belum terdeteksi ya. Pada fase ini beberapa gejala yang mungkin muncul seperti sariawan, sakit kepala dan tenggorokan, radang tenggorokan, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, ruam di kulit, kelenjar getah bening membengkak, berkeringat di malam hari. Yang kedua adalah masa laten, di mana masa ini hasil tes darah sudah menunjukkan hasil reaktifnya, tapi penderita mungkin tidak menunjukkan gejala atau hanya gejala ringan saja. Untuk fase ketiga adalah masa AIDS, yaitu fase terminal, di mana kekebalan tubuh sudah menurun drastis sehingga berbagai infeksi oportunistik bisa muncul. Berarti gejalanya mirip-mirip flu biasa ya Kak di awal? Iya, betul banget Kak, makanya banyak yang tidak menyadari mereka terinfeksi HIV. Karena itu penting banget ya untuk kalian semua dan teman-teman semuanya itu untuk tes HIV kalau kita merasa pernah melakukan perilaku beresiko. Nah, ini yang sering bikin banyak orang salah paham Kak. Sebenarnya HIV itu menular lewat apa sih? Oke, ini penting banget ya buat kalian dan teman-teman yang belum tahu. HIV hanya menular melalui pertukaran cairan tubuh tertentu dari orang yang terinfeksi HIV, yaitu yang pertama ada darah, yang kedua air susu ibu atau ASI, yang ketiga air mani, yang keempat cairan vagina. Nah, HIV juga bisa tertular dari ibu ke anak selama kehamilan dan persalinan. Tapi yang perlu kalian tahu itu, HIV itu tidak menular melalui yang pertama berpelukan atau berciuman, yang kedua berjabat tangan, yang ketiga berbagi barang pribadi, yang keempat bersin atau batuk, yang kelima memakai toilet yang sama. Jadi kita tidak perlu takut atau mengucilkan orang dengan HIV ya. Wah, ternyata ada mitos yang harus diluruskan ya Kak. Terus perilaku apa aja yang bikin kita beresiko tertular HIV? Oke, perilaku berisiko tinggi itu antara lain yang pertama, melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Yang kedua, menderita infeksi menular seksual seperti sifilis, gonorea dan chlamydia. Yang ketiga, menggunakan alkohol dan narkoba. Yang keempat, berbagi jarum suntik yang terkontaminasi. Yang kelima, menerima transfusi darah yang tidak aman. Yang keenam, prosedur medis dengan alat yang tidak steril Kak. Ini yang paling penting nih Kak, bagaimana caranya kita mencegah HIV/AIDS? Nah, kabar baiknya adalah HIV/AIDS ini bisa dicegah. Ada beberapa cara pencegahannya yang efektif
Yang pertama, hindari perilaku berisiko, jangan coba-coba pakai narkoba ya. Hindari hubungan seksual yang bebas, tunggu sampai menikah untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua, menggunakan kondom. Kalau sudah menikah, gunakan kondom ya untuk perlindungan ekstra. Yang ketiga adalah tes HIV dan IMS secara berkala karena kita perlu mengetahui kesehatan kita dan pasangan kita. Terus yang keempat adalah hindari berbagi jarum suntik, jangan pernah berbagi alat suntik dengan siapapun itu. Yang kelima, pastikan prosedur medis aman, pastikan alat medisnya itu steril, termasuk untuk tato dan titik ya. Terus yang keenam itu sunat medis untuk laki-laki, terbukti untuk mengurangi resiko penularan tersebut. Jadi intinya pencegahan yang paling efektif adalah dengan menghindari perilaku beresiko ya Kak? Tepat sekali Kak, dan yang paling penting untuk remaja fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan jaga pergaulan. Kalau ada teman yang mengajak hal-hal negatif, berani untuk menolak ya, jangan gak enakan. Kalau misalnya seseorang sudah terlanjur terinfeksi HIV, apakah bisa disembuhkan Kak? Ini yang harus dipahami ya, sampai saat ini itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV/AIDS. Tapi ada terapi antiretroviral atau ARV yang bisa menghentikan virus berkembang biak di tubuh. Nah, dengan ARV itu virus HIV bisa dikendalikan, penderita bisa hidup normal dan produktif. Yang ketiga, resiko menular ke orang lain sangat berkurang. Pastinya kualitas hidupnya lebih meningkat ya. Yang penting ARV itu harus diminum seumur hidup dan tidak boleh putus. Jadi meskipun belum bisa sembuh total, tapi dengan pengobatan yang tepat, apakah penderita HIV masih bisa hidup normal ya Kak? Betul sekali Kak, terutama dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Jadi jangan diskriminasi atau mengucilkan orang yang mengidap HIV ya. Oke Kak Aisyah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira pertanyaan apa yang sering ditanyakan remaja tentang HIV/AIDS? Oke, pertanyaan yang sering muncul itu yang pertama, apakah HIV bisa menular lewat ciuman? Jawabannya tidak, HIV menular melalui air liur dalam ciuman biasa. Yang kedua, apakah orang yang kelihatan sehat bisa punya HIV? Jawabannya iya, seseorang bisa terinfeksi HIV tanpa menunjukkan gejala selama bertahun-tahun, makanya penting untuk tes HIV ya. Yang ketiga, apakah HIV hanya menyerang kelompok tertentu? Jawabannya tidak, HIV bisa menyerang siapa saja yang melakukan perilaku berisiko tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial. Terus yang terakhir, bagaimana cara mengetahui status HIV? Dengan melakukan tes HIV di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, ada tips nggak Kak untuk remaja nih agar terhindar dari HIV/AIDS? Ada dong, nah ini tipsnya untuk remaja ya. Yang pertama, edukasi diri, cari tahu informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Yang kedua, jaga pergaulan, pilih teman-teman yang positif dan saling mendukung. Yang ketiga, kata ketiga, berani menolak ajakan untuk hal negatif seperti narkoba atau seks bebas ya. Yang keempat, fokus pada tujuan, konsentrasi pada pendidikan dan cita-cita. Yang kelima, komunikasi dengan orang tua, jangan ragu atau malu diskusi masalah kesehatan kalian ya. Terus yang keenam, kenali diri sendiri, pahami bahwa remaja dalam masa mencari jati diri, tapi harusnya dengan cara yang positif ya. Wah, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Aisyah sudah berbagi informasi yang sangat berharga ini. Sama-sama Kak Novita, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Ingat ya, HIV/AIDS itu bisa dicegah. HIV/AIDS itu tidak menular lewat aktivitas sehari-hari. Penderita HIV/AIDS butuh dukungan, bukan diskriminasi. Mari kita sama-sama menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan bebas dari HIV/AIDS. Betul sekali Kak, untuk teman-teman semua, yuk kita jaga kesehatan kita, hindari perilaku beresiko, dan sebarkan informasi positif ini ke teman-teman yang lain. Kalau kalian punya pertanyaan lebih tentang HIV/AIDS, jangan ragu untuk konsultasi ke puskesmas atau tenaga kesehatan terdekat ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.